I admire. Careful there, hammer. Yes! Wah! Halo Cinefile, gimana kabar kalian? Masih dalam keadaan senang hati kan? By the way, Po masih nyantuy ini di kantor Movie Rastis. Dan di kisah yang ia ceritain kali ini, ada musuh yang lebih kuat dari Shifu. Bahkan hampir bisa mengalahkan Uguay. Udah gitu parahnya, Po juga mendukung sosok itu nih yang harusnya menjadi musuh. Waduh, penasaran kan? Oke deh, gak banyak basa-basi, langsung aja yuk Movie Rastis dan Po ceritain. Latihan terus diberikan Shifu untuk Po. Hari ini mereka berdua melatih gerakan Yoga Rehata dengan memusatkan energi agar energi Chi mengalir ke setiap bagian tubuh. Secara tiba-tiba, bebek pembawa pesan datang memberi surat kepada Mantis. Surat itu berisi pesan dari Hao Ming, mantan tunangan Mantis yang membutuhkan bantuan di desa tempat tinggalnya. Meski Mantis tidak menginginkan siapapun untuk membantunya, secara diam-diam Po mengikuti Mantis. Tapi gelagatnya mengendap-endap justru terdengar jelas oleh Mantis. Sesampainya di desa, para penduduk menyambut meriah kesatria naga. Tapi yang disambut bukannya Po nih, melainkan Mantis. Kenyataannya, Mantis pengen bikin tunangannya itu sakit hati karena sudah menyia-nyiakan dirinya. Jadi Mantis ngaku-ngaku ke semua penduduk desa tempat tinggalnya kalau dirinya telah terpilih menjadi kesatria naga. Sebagai seorang sahabat dan untuk membantu Mantis membuat mantannya menyesal, Po pun bersedia memberikan gelar miliknya kepada Mantis. Bahkan Po berpura-pura menjadi pendampingnya dengan kepribadian kurang agar para penduduk tidak mengetahui aura dari kesatria naga di dalam dirinya. Yang padahal mah gak usah berlebihan juga, emang gak kelihatan kalau Po kesatria naga asli. Tapi nih, niat awal Mantis buat bikin Hao menyesal, justru Mantis sendiri yang kembali menyatakan perasaan cintanya untuk Hao. Dan sebagai sayawan betina penggoda, Hao menerima Mantis perkara jabatannya sebagai pendekar naga. Hao bahkan baru banget putus sama calon tunangan yang lain bernama Dosu 2 jam yang lalu. Menganggap jika Mantis merebut Hao darinya, Dosu mengajak Mantis dan Po melakukan duel. Keesokan hari, Mantis berteriak kegirangan kepada Po sebab Hao yang ia anggap benar-benar mencintai dirinya. Po nggak nyangka kalau rencana awal mereka yang niat pengen bikin Hao menyesal, malah Mantis sendiri nih yang kembali tergila-gila mencintainya. Yang mana hal tersebut membuat Mantis lupa dengan duel melawan Dosu bersama pendampingnya siang ini. Sementara Po yang tidak ingin menunjukkan kemampuannya harus bersedia terus terkena pukul oleh mereka berdua. Dosu pun masih akan kembali untuk menantang Mantis di waktu yang berbeda. Mantis kembali setelah sibuk ngebucin sama Hao. Perasaan cinta yang baru ia rasakan kembali setelah bertahun-tahun melupakan janjinya melawan Dosu untuk Po. Di pertemuan yang kedua, lagi-lagi ia tidak mendatangi perjanjian duel mereka. Dan Po masih tidak ingin menunjukkan kungfu miliknya. Sekarang Mantis sudah benar-benar keterlaluan. Status kesatria naga kan harusnya ada ya bagi mereka yang membutuhkan, bukan sibuk sama dirinya sendiri. Ditambah baru aja balikan sama Hao, Mantis sudah mengajak Hao buat menikah. Mendengar keputusan tersebut membuat Po ingin segera pulang ke istana Giok. Po ada untuk membantu Mantis, sementara saat Po membutuhkan Mantis, ia tidak ada untuknya. Dalam perjalanan pulang, Po masih kesal karena ia tidak bisa melawan Dosu. Hingga akhirnya dia ngelampiasin deh tuh ke pohon-pohon. Tanpa ia ketahui, Dosu bersama pendampingnya melihat kemampuan Po dan menyadari bahwa Po lah kesatria naga yang asli. Mereka berdua segera kembali untuk memberitahu Hao yang sedang melakukan pernikahan dengan Mantis.
Selagi Mantis dan Hao mengucapkan janji, Po mencegah Dosu mengatakan kebenarannya. Fraud! Beat it up, Mantis! Melihat perjuangan keras Po yang mempertahankan harga dirinya di hadapan semua orang, Mantis tersadar jika apa yang sudah ia lakukan kepada Po itu sangatlah salah. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakui segalanya dan membiarkan Hao bersama Dosu, lalu meninggalkan mereka. Dengan keadaan Po buruk seperti ini, dan untuk membalas budi, Mantis rela untuk menggendongnya untuk pulang ke istana Giok. Hari ini Shifu tampak sangat khawatir. Ia menyadari jika palu suci Leilang adalah palu yang palsu. Sewaktu Furious Five berhasil mengalahkan penjahat Tongfu, mengirimnya ke penjara dan mengambil palu itu dari tangannya, Shifu baru mengetahui jika palu tersebut adalah palu palsu. Tongfu menyembunyikan palu suci yang asli sebelum ia dikirim ke penjara. Terus Shifu juga nunjukin batu getar yang bisa mengubah siapapun pemakainya menjadi sesosok yang diinginkan. Wujudnya mah asli, tapi kalau orang lain lihat ya beda lagi. Tapi karena Furious Five sedang liburan nih, terpaksa Shifu menunggu mereka kembali dan melarang Po untuk melakukan tugas tersebut. Namun seperti yang kita tahu, kalau Po nggak bakal mendengarkan Shifu kan, Po pun menyamar menjadi Sheng, penjahat yang sedang buron untuk mendapatkan lokasi palu suci. Dengan menggunakan salah satu batu penyamar, Po berhasil masuk ke dalam penjara Chorgom tanpa dicurigai siapapun, bertemu dengan berbagai macam penjahat dan masuk di satu sel bersama Tongfu. Selain dirinya, ada juga Feng dan Gahri yang menjadi bawahan Tongfu. Lalu untuk memastikan bahwa yang ada di hadapan Tongfu adalah Sheng yang asli, ia memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat Po terpojok. Tongfu menyadari jika dia bukanlah Sheng. Kemudian terlanjur kedoknya sudah terungkap, Po pun mengungkapkan jika dirinya dikirim Shifu untuk mengetahui lokasi palu suci dari tangan Tongfu. Tapi nih, hal tersebut justru malah membuat Tongfu menjadi kembali percaya bahwa Po adalah Sheng. Aneh banget gak sih kebalik gitu? Bahkan saat memulai sarapan bapau, Tongfu mengatakan jika palu suci itu benar disembunyikan oleh Tongfu di Gunung Camelback. Mengetahui hal tersebut, Po memutuskan untuk segera keluar dari penjara. Namun sebelum keluar dari sana, Po dihadang oleh Feng dan kawan-kawan sebab mereka iri jika Tongfu lebih mempercayai Sheng ketimbang mereka. Sounds like you. Tongfu mendapatkan batu penyamar milik Po. Ia juga menyadari jika perkataan Po yang membeberkan identitasnya tadi memang benar kenyataannya. Ini adalah kesempatan emas buat Tongfu. Ia kembali mengirim Po ke dalam sel dan menggunakan batu penyamar untuk keluar dari penjara. Beberapa penjaga yang mendengar perkataan Po tidak memperdulikannya dan baru menyadari jika Tongfu kabur dari dalam sel. Gak mau pasrah gitu aja, Po melumpuhkan salah satu penjaga untuk keluar dari penjara dan mengajak Fang bersama bawahannya untuk kabur dari sana. Kabar Sheng berhasil kabur segera tersebar lalu diketahui oleh Tigris dan Monkey. Mereka berdua langsung mencari dan menemukan Sheng yang sedang menghajar salah sehewan penjaga penjara di Gunung Camelback. Dalam pertarungan, Po diserang nih. Terus dia pun memberikan petunjuk kalau dia sedang menyamar dengan mengungkap berbagai rahasia milik Tigris dan Monkey. Hingga mereka pun percaya deh bersamaan dengan Tongfu yang sudah memegang palu suci. Ia pun menghancurkan batu penyamar untuk mengembalikan wujudnya. Fang bersama anak buahnya juga datang membantu Tongfu. Nah, mereka pun berusaha deh biar palu itu nggak jatuh ke daratan. Soalnya satu saja pukulan palu suci bisa menghancurkan seluruh lembah perdamaian. I admire. Careful there, hammer. This. Salah sehewan komplotan Feng hampir berhasil memukul tanah menggunakan palu suci. Tapi secara tidak diketahui siapapun, buaya itu adalah Shifu yang menyamar.
Selama ini ia menyamar menjadi seekor buaya untuk memantau gerak-gerik Po. Meski Po hampir membuat kesalahan besar, tapi tanpa Po Shifu tidak akan menemukan keberadaan palu suci dan menghentikan Tongfu. But I'm not. Po pulang-pulang berlagak kalau dirinya nembus panah. Semuanya panik dong, yang ternyata itu cuma prank dia aja. Dia beli barang-barang buat prank di abang-abang tukang lewat, termasuk membeli layangan bajung. Layaknya anak-anak, Po berusaha keras menerbangkan layangan itu dengan berlari. All right. Awesome. Secara mendadak, istana Giok diserang oleh Temutai bersama prajuritnya. Shifu terkejut bener nih melihat kemampuan Po yang semakin menjadi-jadi. Bahkan ia bisa menguasai jurus menggemuruhkan angin dengan palu tanpa dipelajari Po. Nah, menurut keterangan Shifu, itu merupakan sebuah jurus legendaris dari jurus 7 kemungkinan bergerak yang tidak bisa dilakukan. Dan hal tersebut membuat Furious Five takut bersentuhan dengan Po. Karena cepat atau lambat, Po akan mengetahui kisah Shifu yang pernah menjabat sebagai Furious Five pendahulu sebelum masa saat ini. Jadi, dulu ada salah satu Furious Five bernama Feng Huang. Dia adalah yang terhebat dari semua, lalu berubah menjadi jahat. Shifu dan Furious Five mengetahui jika Po adalah yang terkuat, dan mereka menyimpulkan nih kalau Po akan berubah menjadi jahat juga. Memikirkan hal tersebut, Po segera menanyakannya kepada Monkey. Ia pun bercerita jika Feng Huang tumbuh menjadi salah satu Furious Five terkuat kemudian menjadi jahat. Bahkan ia ingin mengalahkan Oogway untuk menguasai istana Giok. Oogway yang telah mengetahui takdir Feng Huang memutuskan untuk mengalahkannya dan mengurung Feng Huang dalam penjara burung hantu. Akan tetapi sayangnya Feng Huang berhasil melarikan diri ke daerah pegunungan utara. Nah, Monkey sendiri takut kalau Po berubah menjadi jahat. Oleh karena itu ia pun sudah menyiapkan penjara segel untuknya. Meski Shifu mengingatkan Furious Five supaya bertingkah biasa aja, Po sendiri berpikir negatif nih. Kalau setiap dirinya melakukan sesuatu membuat ia perlahan-lahan berubah menjadi jahat. Bahkan dari hal tersebut, Po memutuskan untuk keluar dari istana Giok sebelum dirinya benar-benar menjadi jahat. Dan tidak ada seorang pun yang menahannya. Mr. Pink juga nggak bisa berbuat apa-apa mendengar keputusan Po meninggalkan lembah. Tanpa kesadaran Po sendiri, ia sampai di Gunung Utara, lalu bertemu dengan mantan Furious Five yang bernama Feng Huang. Feng Huang tahu kalau Po datang dari istana Giok. Ia juga menanyakan perihal Oogway, dan dengan polos Po menjawab jika Oogway telah menghilang. Mengetahui hal tersebut, hasrat Feng Huang untuk menaklukkan istana Giok kembali membara. Akan tetapi Po akan menahannya di sini. Let you go. Feng Huang ternyata lebih kuat dan meninggalkan Po di gunung. Ia pun terbang langsung menuju istana Giok menemui Shifu. Di sisi lain, setelah Po berhasil menerbangkan layangan bajung, ia pun akhirnya membuat dan menerbangkan layang-layang menggunakan sisa-sisa bulu Feng Huang. From the sky. Meski Feng Huang mencoba menghasut Po untuk menjadi budak jahatnya, Po menolak hal tersebut dengan kungfu miliknya. Feng Huang mengajarkan kepada Po jika bisa menyerang pasti juga bisa bertahan. Ia pun menunjukkan berbagai gerakan hebat kepada Po karena melihat potensi alami Po sebagai calon muridnya. Po membuat dirinya terlihat berhasil dihasut oleh Feng Huang dan menyerang Shifu. Ia juga mengeluarkan pedang mainan yang dibeli dari desa untuk membuat Shifu seakan-akan tewas di tangannya. No one will be able to stand against. Trik menyerang secara diam-diam yang diajarkan Shifu membuat Feng Huang sudah terjebak dalam drama yang Po dan Shifu buat.
Ia pun akan menanggung kejahatannya di dalam penjara Corgom. Nyatanya ramalan tentang yang terkuat akan menjadi jahat hanya terjadi di antara Furious Five aja nih. Dan Po nggak bakal bisa jadi jahat kayak gitu, soalnya kan dia adalah kesatria naga. Tapi buat berjaga-jaga, Shifu membiarkan kandang panda buatan Monkey tetap berada di istana Giok. Kemudian film pun selesai. Wah, ternyata Po cuma siasat aja nih teman-teman buat mengelabui musuh. Tapi cerdik juga ya caranya, mantep kan? By the way, gara-gara lihat Po naikin layangan jadi pengen beli deh. Lagi musim gak sih? Ngadu layangan kali yuk. Kalau kamu suka sama video ini, tolong tekan like-nya ya. Di komen-komen jangan lupa. Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.